Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan jenazah yang merupakan lanjutan setelah materi yang telah berlalu, yakni materi Saja'ah, yaitu berani. Berbicara tentang penyelenggaraan jenazah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memulai dengan mengucapkan doa agar diberkahi dan dimudahkan hati kita dalam menerima ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk mengawali materi kita ini, mari kita mulai dengan melafalkan Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Pada intinya ayat ini adalah berbicara tentang kematian, bahwa setiap yang bernyawa atau setiap insan pasti akan merasakan yang namanya mati. Mati tidak memandang, tidak mengenal usia, kecil, muda, tua, dan juga tidak memandang kasta, tahta, konglomerat, kaya raya, punya pangkat dan jabatan, atau rakyat biasa. Kalau sudah tiba masanya mati, kalau sudah tiba masanya ajal, itu pasti akan meninggal dunia juga. Bahkan mati itu kita tidak bisa lari, tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhirun. Bagi setiap insan itu, bagi setiap manusia itu, bagi setiap umat itu ada ketentuan ajalnya. Tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tidak bisa diundur sesaat pun. Melainkan ajal itu tepat pada waktunya. Dan begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 ini, bahwa kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian itu. Kematian itu tentu punya sebab-sebab tertentu.
banyak yang menyebabkan kematian itu terjadi. Dan itu semua hanyalah sebab. Ada yang disebabkan oleh berbagai bencana, katakan itu banjir, longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Dan ada juga disebabkan karena sakit, yang muaranya semua itu adalah berujung pada kematian, sebagaimana yang tertera pada potongan ayat 185 Ali Imran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya mati. Dalam menghadapi kematian, tindakan yang harus kita lakukan yang pertama sekali adalah memejamkan mata jenazah. Yang kedua, menutup seluruh tubuh jenazah. Yang ketiga, posisikan jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat boleh mencium jenazah. Kita lanjut pada perawatan jenazah. Bahwa prosesi dalam penyelenggaraan jenazah itu terbagi kepada 4 proses atau prosesi. Yang pertama adalah prosesi memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, prosesi mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Pada kesempatan kali ini kita fokus kepada penyelenggaraan memandikan jenazah. Namun sebelum itu tentu perlu kita tahu terlebih dahulu hukum penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Apabila seseorang meninggal, maka diwajibkan bagi sama muslim itu untuk mengurus atau mentajhiz mayit. Hal tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apabila ditunaikan oleh sebahagian muslim, maka gugurlah kewajiban muslim lain yang ada di tempat itu. Namun sebaliknya, bila tidak ada satupun dari orang muslim yang menyelenggarakan jenazah muslim tadi, maka berdosalah seluruh umat muslim yang berada di tempat itu. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Selanjutnya, sebab-sebab penyelenggaraan jenazah itu terjadi. Yang pertama sekali adalah karena ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Kedua, manusia itu merupakan makhluk mulia. Ketiga, kehidupan manusia diatur oleh Allah. Yang keempat, menjauhkan dari fitnah. Langkah selanjutnya, khusus kepada bahasan kita sekarang ini, adalah prosesi memandikan jenazah. Ketentuan dan syarat dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah yang harus dimandikan adalah beragama Islam. Yang kedua, ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, jenazah bukan mati syahid. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, bila jenazahnya laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Bila jenazah itu perempuan, dimandikan oleh perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Jika suami atau istri yang meninggal, maka mahramnya lah yang lebih berhak dalam prosesi memandikan jenazah tadi.
Kita berlanjut pada kegiatan berikutnya, ada tata cara memandikan jenazah. Pertama sekali, jenazah itu dimandikan di tempat yang tertutup. Walaupun itu seorang mayit, seorang jenazah, tetap sama kehormatannya dengan kita yang masih hidup. Tidak boleh dimandikan di tempat yang terbuka. Yang kedua, jenazah itu ditempatkan atau diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti memakai keranda untuk memandikan jenazah, atau memakai dipan atau tempat yang lebih tinggi, supaya air dalam pemandian itu mudah mengalir dan tidak tergenang. Selanjutnya, jenazah itu ditutup auratnya, sebagaimana aurat kita yang masih hidup. Berikutnya, jenazah itu disapu perutnya atau ditekan, bahkan ditinggikan sedikit ke bagian kepalanya. Itu bertujuan untuk mengeluarkan, bila dikhawatirkan nanti kotoran yang akan, kalau ada kotoran pada tubuh mayat itu yang dikhawatirkan nanti akan keluar dengan sendirinya kalau tidak dilakukan hal yang seperti ini. Kemudian bersihkan mulut dan gigi jenazah, juga telinga, hidung, kuku-kukunya. Dan ini adalah hal merupakan bagian dari mensucikan jenazah atau mengistinjakan jenazah. Kemudian bersihkan jenazah dari hadas dan najis dengan sebersih-bersihnya. Memakai air mutlak, air sabun, air bidara juga boleh, dan air kapur barus. Setelah selesai pemandian, sudah dianggap betul-betul bersih dari kotoran, dari najis, dan lain sebagainya, maka jenazah itu diwudukkan. Disunahkan dibasuh itu 3 atau sampai 5 kali. Kalau dalam mewudukkan tentu saja 3. Kemudian setelah selesai proses pemandian tadi, maka dikeringkanlah tubuh jenazah tadi dengan handuk. Kemudian diganti kain basahan mandinya tadi dengan kain yang kering dan diangkat ke tempat pengafanan. Suatu ketika nanti ada kasus yang ditemukan, mana tahu dalam kehidupan kita menemukan hal yang seperti demikian nanti. Kalau ada suatu tempat itu terdapat jenazahnya laki-laki muslim, hanya dia saja yang laki-laki di sana, selebihnya perempuan. Atau sebaliknya, jenazah perempuan yang terdapat di suatu tempat itu, hanya satu-satunya dia saja perempuan di sana. Tidak ada yang bisa untuk menyelenggarakan jenazahnya. Maka bagaimana prosesi pemandian jenazah yang seperti ini? Maka cukup dengan ditayamumkan saja, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sampai di sini penjelasan tentang materi
penyelenggaraan memandikan jenazah. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan praktik langsung memandikan jenazah dengan memperagakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya tadi. Barangkali sampai di sini dulu penjelasan materi ini. Sekian dan terima kasih. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.